Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi simak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu AS Roma resmi rekrut bek kiri Matias Vina. AS Roma resmi menggait bek kiri asal Uruguay yaitu Matias Vina dari klub Brazil, Palmeiras. Vina pun menjadi pemain ketiga Gary Rossi pada musim panas ini. Lewat laman resmi mereka, Roma menyatakan bahwa Vina direkrut dan biaya awal senilai 13 juta euro dan dikontrak hingga 30 Juni 2026 mendatang. Selain itu, ada pula klausul bonus berdasarkan penampilan, serta hak Palmeiras untuk menerima bagian dari hasil keuntungan penjualan Vina di masa depan. Matias Vina akan mengenakan seragam bernomor punggung 5 di skuad Roma asuhan Jose Mourinho. Rumor kedatangan Vina sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Kini, pemain 23 tahun itu pun senang akhirnya bisa merampungkan proses kepindahannya ke Roma. Berita selanjutnya itu Manchester United pinjamkan aset Tuanzebe ke Aston Villa. Bek MU asal Tuanzebe kembali ke Aston Villa untuk menjalani masa pinjaman keduanya. Tuanzebe membantu Villa promosi ke Liga Inggris ketika dia pertama kali pinjamkan ke tim tersebut pada tahun 2018-2019. Dan sekarang telah bergabung kembali dengan skuad asuhan dan sungai tersebut menjelang musim ketiga beruntun mereka di Liga Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu jarang mendapatkan waktu bermain di MU pada musim lalu. Setan Merah telah mengonfirmasi kepergian Tuanzebe dalam sebuah pernyataan resmi, sambil mengungkapkan bahwa bek tengah itu telah tanda tangan kontrak baru di Old Trafford hingga tahun 2023. Berita selanjutnya itu, gara-gara Lionel Messi, PSG bisa dilarang tampil di Liga Champions 3 tahun. Hukuman mengintai PSG jika mereka mendatangkan Lionel Messi tanpa menjual pemain bintang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Jika PSG ngotot mempertahankan Kylian Mbappe di saat Lionel Messi berhasil didatangkan, PSG berpotensi mendapat hukuman larangan tampil di Liga Champions selama 3 tahun. Sebelumnya, Barcelona mengajukan protes kepada UEFA. Barcelona menyebut kondisi keuangan PSG tidak lebih baik ketimbang mereka. Karena itu, Barcelona mengimbau UEFA untuk menyelidiki keuangan PSG. Dalam pandangan Barcelona, saat ini rasio gaji di PSG melebihi 99%. Sementara Barcelona berada di 54%. Ini sangat melanggar peraturan Financial Fair Play. Dengan begitu, Barcelona mengklaim aturan FFP juga harus diperhatikan dalam proses perekrutan Lionel Messi ke PSG. Meroketnya rasio gaji PSG tidak mengherankan, sebab pada bursa transfer musim panas ini, PSG mendatangkan pemain-pemain top bergaji mahal seperti Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Wijnaldum, dan Donnarumma. Berita selanjutnya itu, agen ngotot, Eduardo Camavinga gabung Manchester United. Agen Eduardo Camavinga yaitu Jonathan Barnett dikabarkan mendorong kliennya itu untuk menyelesaikan kepindahannya ke MU pada musim panas ini. Camavinga tampil dengan Rennes dan menjadi andalan pada usia 18 tahun. Dia akan menjadi bebas transfer pada tahun 2022. Pembicaraan mengenai kesepakatan baru antara Camavinga dan Rennes dikabarkan gagal. Dan mereka menegaskan akan menjual Camavinga pada musim panas ini. Eduardo Camavinga dilaporkan lebih memilih pindah ke Spanyol jika klub Liga itu memutuskan untuk menjualnya pada musim panas ini. Meski MU disebut-sebut tertarik meminangnya. Dia juga menyatakan bahwa MU telah mengadakan diskusi awal dengan perwakilan pemain, tetapi tidak ada kata sepakat. Berita selanjutnya itu,
Belum puas sampai rekrut Messi, PSG kini sasar Casemiro. PSG tak main-main dalam upaya mereka mengejar kejayaan di Eropa. Sederet bintang pun berhasil digait oleh PSG. Dan kini, mereka mengincar gelandang Real Madrid, yaitu Casemiro. PSG tentu harus merogoh kocek cukup dalam jika mereka memang menginginkan Casemiro. Pasalnya, Real Madrid belum memiliki niatan untuk melepas sang gelandang. Casemiro sudah menjadi andalan di lini tengah Real Madrid selama bermusim-musim. PSG menjadikan nama Casemiro sebagai target alternatif jika mereka menemui kegagalan dalam usaha menggait Paul Pogba dari Manchester United. Berita selanjutnya itu, Inter sepakati nilai transfer Joaquin Korea dengan Lazio. Lazio dikabarkan telah menyepakati persyaratan penjualan Joaquin Korea ke Inter Milan. Dan ia akan bertemu kembali dengan pelatihnya, yaitu Simone Inzaghi. Dari stasiun radio asal Roma mengungkapkan kesepakatan telah dicapai antara Ben Colesti dan Inter Milan. Dan pengumuman resminya akan segera dilakukan. Korea akan menginjak 27 tahun pada pekan depan dan memiliki klausul rilis dalam kontraknya sebesar 70 juta euro. Namun, nilai transfer dikabarkan bernilai 30 juta euro. Korea ingin hengkang dan mencoba pengalaman baru, terutama setelah mentornya Inzaghi meninggalkan Lazio. Berita selanjutnya itu, agen dan rumor Lautaro Martinez merapat ke Tottenham Hotspur. Alejandro Camano buka suara untuk memberikan komentar terkait rumor merapatnya sang klien ke Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Camano membantah kabar tersebut dan memastikan bahagia di Inter Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah media di Inggris dan Italia mengabarkan bahwa Tottenham berencana untuk membajak Lautaro Martinez dari Inter Milan. Bahkan Tottenham dikabarkan telah menyanggupi untuk mengabulkan keinginan Inter yang membandrol sang pemain senilai 60 juta pound sterling. Alejandro Camano lantas memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. Camano memastikan bahwa Lautaro masih berstatus sebagai pemain Inter dan bahagia dengan kehidupannya di Italia. Berita selanjutnya itu, Edin Dzeko merapat ke Inter Milan. Inter Milan yang merekrut Edin Dzeko dari AS Roma. Striker Bosnia itu diharapkan bisa menambal lini depan, yang sebentar lagi akan ditinggalkan Lukaku ke Chelsea. Dilaporkan Sky Sport Italia, Dzeko sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter. Pemain 35 tahun itu kontraknya di Roma hingga Juni 2022 dan akan dikontrak Inter selama 2 musim hingga 2023. Roma dan Inter sudah bernegosiasi untuk segera menuntaskan transfer ini. Kendalanya tinggal satu, yaitu Roma harus mendapatkan pengganti Dzeko lebih dahulu, kemudian baru melepasnya. Menurut Transfer Market, Dzeko memiliki market value sebesar 4 juta euro saja. Dzeko hanya duduk di bangku cadangan saat Roma menghadapi Real Betis di laga uji coba pada Sabtu lalu. Hal ini memuatkan dugaan ia akan segera dijual. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.